Inspirasi dari Gen R-nya untuk sang Tumiar. Makanya Habibie bantuin kok gitu, bantuin bang, kayak abang gimana gitu loh. Iya. Karena kalau dari si Bang Tumiar gimana? Yan, Habibie denger kan? Paham ya? Oke. Kalau apa nih tadi? Dari ini apa impact-nya Gen R untuk seorang Tumiar. Ini Tumiar yang ori kan, Tumiar KW ya kan nanti Iya, di film KW. YouTube ya kan. Ini yang ori. Ya, jadi yang KW itu untuk Bon Jovi. Yang orinya Gen R. Benar, cuman baju nggak Guns, jadi baju Bon Jovi nih. Ya kan? Iya, iya. Aku Gen R, Guns N' Roses tuh. Iya, Guns N' Roses tuh padahal dengarnya bareng karena sama Bon Jovi tuh Hampir-hampir sama. Iya, berbarengan gitu kan. Cuman entah kenapa lagu yang pertama kali bikin aku takjub tuh kan Sweet Child O' Mine. Maksudnya itu kenapa tau nggak? Kalau di sekarang aku pahamnya gini, maksudnya ini musik ini aneh gitu. Waktu aku denger tuh emang langsung nyuri perhatian kan. Nah pas sekarang, pas kita udah maksudnya kita profesinya di situ gitu ya. Dan lagu itu sampai sekarang pun aku masih bilang itu lagu yang masterpiece. Kenapa? Jadi ini kalau di teman-teman band kan kalau bikin kawan-kawan kan kalau bikin musik kan, misalnya aku ngasih materi nih, kan gitaris mikir intronya kayak apa, interlude-nya kayak apa, si drummer bikin fillernya kayak apa gitu kan. Aku cuman materinya aja. Jadi aku kebayang tuh, ini Guns N' Roses bahwa aku anggap Axl Rose-nya ngasih materi gitu ya. Si lagunya tuh gitu, Rick. She's got smile than it seems to me. Kedengaran Nah, si Slash ini mikir apa kok intronya kayak gitu loh. Itu kan intronya bisa dibilang sebenarnya kayaknya nggak ngerelate, tapi menjadi akhirnya yang materi yang kayak bukan bilang biasa ya, tapi maksudnya yang easy listening aja bisa jadi yang idealisnya ada gitu loh. Nah itu waktu emang triggernya dengerin si Child O' Mine. Dan sekarang pun masih itu aku kadang kalau ngobrol ke kawan-kawan sharing gitu ya, kalian kebayang nggak sih lagu yang kayak gitu terus intronya tuh kayak gitu loh, kepikiran gitu loh, Slash bikin kayaknya harus begitu deh gitu kan. Nah walaupun yang aku tahu kan nggak takut kalau ada yang salah koreksi aja di komen gitu ya, nggak gini, yang aku tahu kan beritanya duluan Axl ngedengerin si Slash main kayak part itu, terus tiba-tiba dia bikin lagu. Itu yang denger beritanya. Tapi mungkin ada narasumber lain yang ini komen aja gitu kan, ya mungkin saya salah atau bagaimana. Nah itu Guns. Kalau pengaruhnya, dampaknya, waduh banyak kali lah Rick. Dampaknya itu mau banyak. Maksudnya terutama effortnya ya, maksudnya bayangin Guns sampai sekarang masih sold out dengan kualitas yang agak kan karena faktor U. Iya. Tapi orang lihat logonya aja gitu di stadion, ini mau ada konser Gen R-nya belum main tuh habis. Cuman karena lihat logo. Maksudnya aura logo Gen R buat aku tuh emang dia hampir semua logonya nggak ada yang reject gitu loh. Keren semua gitu loh Gen R nih, Rick. Nggak ada yang reject lah gitu loh, maksudnya bagus semua gitu loh logonya tuh, mau yang logo ini bagus. Nah itu Gen R tuh kalau dampaknya udah nggak usah ditanya lagi, betul kayak jadi pengen tahu bahasa Inggris, malah akhirnya jadi tahu bahasa Inggris pas ngebaca liriknya terus kan nyari artinya gitu kan, terus lama-lama jadi tahu bahasa Inggris gitu kan. Terus kan lagunya Gen R tuh gini ya, album Appetite Sanjay, so tahu banget ya gue. Jadi album Appetite for Destruction itu kan, jadi gini loh, itu menunjukkan bahwa rocker itu walaupun dia bisa mellow tapi dia masih laki gitu. Gitu loh maksudnya. Iya genrenya Guns N' Roses tuh gitu loh. Yang kayak ada lagu Don't Cry gitu ya. Tapi Don't Cry-nya tuh yang yang enggak cengeng. Gitu loh. When you cry tonight, that's a heaven above you, baby. Wih, itu kan walaupun dia lagi jadi keangkatnya gitu. Jadi kalaupun kita melo sama cewek gitu, tapi harus marwah laki-laki sampai hilang gitu marwah. Kan. Iya. Pilihan kata yang menarik nih. Iya kan, marwah laki-laki jangan hilang gitu. Itu kayak diingatin gitu loh sama Gen R gitu loh. Enggak beneran loh. Maksudnya lagu-lagunya tuh yang Axl tuh kan ya lagunya Passion, itu kan yang melo-melo kan melo banget dia malah. Tapi gara-gara lirik dan range vokal kali ya, maksudnya akhirnya nunjukinnya gitu, malah
kalau laki-laki kalau lagi baperan tuh gini gitu kan. Lakinya masih ada gitu loh. Aku juga ada memori menarik soal Oke, GNR. iya. Jadi dulu belajar lah, dengar musik belajar juga lah, pengen bisa main gitar main itu. Tapi kan biasa kita belajar ya chord ya sekiranya. Pertama kali kayak tumbuh niat pengen belajar kayak metik-metik satu senar-senar tuh kayak yang orang bilang sekarang apa solo ya. Iya, Itu iya. lagu Patience. Wih, Ya. Kalau lagu-lagu lain, lagu Bon Jovi sekalipun saya kayak yang aduh Regis Sambora nggak lah, nggak kelawan lah gitu ya. Iya. Ya, kayak Berarti gitu-gitu. maksud gua kok mau bilang Slash lebih gampang lah kalau Slash. Enggak juga. Tetap Bon Jovi yang di atas. Karena Iya. Bagi dong kerupuknya. Taruh di piring gitu kayak. Iya. jadi itu kayak tuh, salah satu solo akustik yang menurutku yang epic lah, termasuk yang paling epic tuh enak Patience tuh, melodik sekali ini. Tapi kalian dengerin loh, ini penting banget loh. Ya karena kalau musik aku bukan lihat yang virtuoso ya. Virtuoso tuh yang kayak wah itu Satriani, Michelangelo, John Petrucci yang wah pamer skill enggak. Jadi yang nyanyi bisa nyanyi gitu loh. Maksudnya lebih dengerinnya ke ya bernada gitu lebih loh. ke nadanya melodiknya Iya, nggak benar. harus yang speed teknik apa, tapi dari yang Ya, itu. pelan aja tapi nadanya itu gimana ya, masuk ke sumsum tulang belakang Ya, ya. itu Saul Hudson banget itu. Ya. Slash banget asli Iya. itu nama asli nama. Ya, ya, dan itu sama kalau soal itu aku lihat yang aku dengar ya memang Slash sama Regis Sambora tuh jenisnya begitu, mereka tidak terlalu banyak nunjukin yang technical tingkat tinggi tapi melodik. Melodik sekali. Nah itu Rick, maksudnya apa? Aku sampai gini loh, Guns N' Roses tuh sampai gini. Aku karena tahu Axl itu dari Indiana tuh pindah ke LA, terus dia harus gitu sama Izzy Stradlin kalau nggak salah lah ya gitu ya. Apa? Dia sampai pindah gitu loh ke LA gitu ya. Jadi terus dia harus ke Hollywood gitu kan, menuju Hollywood gitu ya. Jadi dia ke LA, dia ada di lagu Welcome to the Jungle tuh kan. Nah, aku ya gitu makanya ngerantau. Ngerantau juga ya. Ngeband nih kayaknya harus merantau deh. Maksudnya gini, misalkan aku di Jakarta nih tinggal gitu ya. Tapi aku harus merantau deh. merantau. Gitu. Jadi aku ke Batam merantaunya. Iya. Padahal kan orang semua ke Jakarta makasih, ya. Bi. Oke, Bang. Bi, masuk kamera kok Bi. Masuk Nggak kamera, takut. Dia ngeliat dulu, dia mastiin dulu Rick. Nah, gaskeu nih Rick. Nah, Sambil motor. iya. Nah, jadi GNR tuh sampai yang akhirnya aku ngerantau gara-gara itu gitu loh. Maksudnya jadi di rantauan juga gitu. Maksudnya kadang-kadang trigger kalau kita lagi yang ngedrop gitu ya. Dengerin GNR tuh biasanya Nah, iya, jangan cengeng lah gitu loh. Gitu loh, ngerti nggak? Enggak, bukan aku hiperbola ya, tapi emang itu ya emang gitu. Aku sama GNR tuh dan ada beberapa musisi yang aku tahu yang terinspirasi untuk jadi musisi karena GNR juga itu bukan cerita yang jarang, banyak. Nah, kalau sekarang aku lagi suka metal, tapi bukan genre yang utama heavy metal atau metal gitu. Symphonic metal, jadi ada orkestrasi, ada ya kok pernah cerita tuh kan. ya ada sedikit kadang-kadang vokalnya pakai operatic style gitu ya. Apa bandnya? Nightwish. Nightwish. Jadi Alright. Nanti kita tulis kan ya, Nightwish. keyboardisnya ini bandnya Finlandia kan. Keyboardisnya ini pernah ke Amerika untuk belajar kuliah kayak gitu. Tapi dia memang suka main keyboard. Dia nonton konser GNR, nonton konser Metallica. Selesai kuliah sampai ke balik kampung minta sama mamanya beli keyboard, bukan kerja. Habis nonton konser GNR, Metallica gitu. Dan dia memang suka dengar musik, tapi habis yang live show itu yang dia memang saya mau jadi musisi gitu. Banyak cerita-cerita menginspirasi itu GNR, Metallica tuh termasuk yang influencer. Iyalah, apalagi Metallica ya. Ini kalau bicara 80-an ya, tapi kalau kita mundur lagi ya bapak-bapak kita lah. Ya benar. Jauh lagi ceritanya ke belakang. Benar. Ke Iron Maiden, ke Queen, ke Pink Floyd, ke Rush gitu ya, terlalu jauh. Nggak sempat nengok orangnya betul-betul ya, cuma lihat sekarang udah tua-tua gitu. Ini yang namanya Habibie nih. Jadi Nggak masuk kan? Ya, sayang. Begitu. Tapi paham ya, Bi ya. Kok harus dengerin loh. Jadi kalian dengerin loh. Ini maksudnya ini daging semua nih.
Eric tuh aku ngerekrut dia jadi tuh karena dia ini tampangnya mirip idolaku juga. Tuh ada bintang aktor film Indonesia, Rian Hidayat. Iya, yang bintangin Lupus. Dengan lupus. Iya. Mudah-mudahan netizen setuju ya. Dia komen, kalian setuju nggak kalau dia komen ya? Kalian setuju nggak kalau Eric ini mirip Rian Hidayat gitu loh ya? Atau nggak setuju tapi mirip yang lain loh. Siapa lagi? Iya. Iya, yang nggak setuju bilang gitu, tulis apa? Dia malah mirip ini gitu. Iya, biar kami juga nyari inspirasi juga. Iya. Oke. Nah, itu Eric tuh. Apa? Sambil makan ya? Ya, sambil makan, Rick. Terus apa? Ini kan kalau kita ngomongin film, artinya kan kita sebenarnya sama-sama juga bukan seorang aktor ya. Bukan seorang aktor, Kita berdua nih ya. Tapi Rick, ada nggak Rick film favorit? Paling masuk film favoritku itu lagu Sela. Aku memang bukan movie guy ya, bukan orang film. Jadi kalau satu film favorit gitu susah, kayak banyak yang saya suka gitu. Tapi kalau kayak Salah satu. kalau tadi musik kan jelas gitu ya kan ini gitu. Genre lah. Ya. Aku malah lebih suka film itu yang lebih dekat dengan realita kehidupan. Jadi bukan yang Itu kayak film apa sih? Dokumenter ya? Biografi, Biografi gitu ya? biografi juga enggak. Jadi walaupun itu fiksi, tapi ya isu yang diangkat tuh ya isu yang realita kehidupan gitu. Jadi Oh, kayak model-model science fiction, Avengers ya, superhero gitu. Ya saya nonton aja seru gitu, seru di sisi fantasinya. Tapi kalau untuk yang Kayak sukanya yang kayak mana, kayak saya suka musik ini gitu, lebih sukanya yang kayak lebih ke realita kehidupan. Kayak contoh Sidul anak sekolahan. itu masuk. Itu. Masuk ya? Masuk. Bener kan? Itu jelas. Itu. Makanya kita bikin Iya, sistem anak jelas. band. Berarti pas nih Betul. dia membintangi Ya. film Hmm. enggak favoritnya, maksudnya yang kayak gitu film Iya. yang Kayak itu yang film Korea yang dapat Oscar. Apa sih? aduh, aku nggak nonton Korea, aku tanya istri gue aja lah. Atau Habibie pernah kau Squid Game, jujur Squid Bi. Game nggak? Squid Game. Bukan yang Squid Game. yang Squid. terkenal tuh. Nanti diedit tuh. Sutradaranya juga memang udah banyak bikin film-film kolaborasi juga dengan produksi luar. Yang itu yang akhirnya mereka semuanya jadi menipu keluarga kaya itu loh. Tuh, nggak nonton Korea. Aduh, berat kali. Sumpah aku bukan nggak nonton Korea ya nanti. Oh, ini Apa bukan gitu. karena Koreanya, memang filmnya bagus. Tapi aku nggak nonton emang. Iya. Sama kayak musik, apapun musiknya bagus, musik bagus, film juga film bagus. Mau itu dari India, mau itu dari Korea tuh, Betul. ada yang bagus tuh pasti bagus gitu. Aduh, kok bisa lupa padahal termasuk film favorit. Tapi bisa lupa judul, wah gawat nih. Kayak gitu. Jadi dia ngangkat realita kehidupan ya. Jadi kayak karena orang susah hidupnya, ada kesempatan untuk ini begini, cara mereka menghadapi masalah di perjalanan hidup gimana. Jadi kalau yang kayak apokalips tau ya, zombie segala macam itu kan lebih ke ini ya, kayak karena lagi viral Iya, gitu iya, ya. iya. Karena lagi viral. Nah, kalau kayak bicara film zombie lah, malah ada dulu film yang bukan eranya viral film zombie, malah itu filmnya saya suka, bagus gitu. Jadi dia ada sequelnya, jadi kayak ini kalau nggak salah nih, ini karena nggak ada skripnya. Dia ada judulnya 18 days apa ya, saya lupa, baru 18 month, baru 38. Dia ada 3 sequel kalau nggak salah gitu tentang zombie itu. Jadi menceritakannya nggak seheboh film-film zombie yang sampai Israel bikin benteng kayak yang si Brad Pitt itu gitu kayak sederhana aja gitu. Jadi lebih dekat kita rasanya nonton film itu, kayak lebih dekat dengan realita kehidupan. Oh, ini tahu The Shawshank Redemption. Nah, itu kan sederhana tuh. Dia di Tahu. ya, dia tahu dia. Nah, itu PR Film lu tadi. nonton Shawshank Redemption. Shawshank tuh nonton, Redemption. Pak. Itu wajib nonton. Enggak, dia Habibie. Shawshank gua nggak tahu. Searching lah. Searching lah. Shawshank Redemption di gitu. Ada 12 Angry Men itu Aku juga baru tahu sih. Nah, itu. Ada film yang hitam putih, hanya kejadiannya 90% di ruangan sidang. Iya. 12 Angry Men hitam putih. Lu tahan nggak nonton film hitam putih hampir 2 jam Kok gitu? nonton? Dia cuma diwawancara gitu. Itu tentang anak-anak yang didakwa membunuh bapaknya tanpa bukti yang cukup kuat gitu. Hanya gara-gara ada satu juri. Karena di Amerika kan sistem hukum itu pakai juri, bukan hakim. Jurinya orang sipil yang dipilih, 12 orang. Satu orang yang meragu, yang 11 orang tuh mau gampangnya aja, udah dia bersalah.
dia pasti bersalah, udah dihukum aja. Hanya gara-gara satu orang yang meragukan, dibahas sampai akhirnya anak itu tidak didakwa. Itu hanya cerita di ruangan sidang aja tuh, di ruangan juri sama di ruangan sidang, hitam putih. Tuh kan. Jadi Informasinya bermanfaat kan. film itu nggak harus yang budget gede, efek segala macam, apa CGI sekarang ya kayak gitu-gitu tuh, untuk bikin film itu jadi wah Gokil. Ih, nonton juga ya Rian ya. keren. Gila. Oh, nggak pernah cerita. Nggak pernah nanya. Iya. Kalau yang modern salah satu favorit ini Inception yang Leonardo DiCaprio. Kalau aku film banyak ya kayak kau juga gitu, maksudnya banyak yang bagus gitu ya. Iya. Tapi aku apa aja yang diperanin sama Liam Neeson hmm. itu aku suka filmnya. Gitu, entah kenapa gitu. Tau nggak Liam Neeson? Tahu. Oh, iya. Tekken. Ada. Tekken. Kalau dia di ini akhirnya aku seneng kan, di A-Team tuh film favorit aku juga gitu. Ih, dan dia main ya kan, anjing pasti filmnya goks berarti gitu loh. Iya. Gitu. Di A-Team tuh kan dulu film favorit tuh waktu kecil. Yep. Ya kan di TVRI. Di TVRI. TVRI itu kan Waktu itu masih bayar pajak gak? nggak tahu. Kan datang tuh ke rumah, Aku ada masih kertasnya kecil. kotak-kotak. Masa Oh, sih? nggak ngalamin. Serius? Eh, Oh, iya. Dulu kita Oh iya benar dulu benar kita benar TV benar, dipajak loh. Iya. Ada kotak-kotak bulan 1, bulan 2. Iya benar. Kalau nggak salah ya aku kayak ada lihat gitu-gitu. Terus orang tua kita bohong-bohong tuh TV-nya rusak. Komen. Mungkin orang tua yang nonton komen. Ya, Bener kalau apa kalau dah yang itu? masih ingat tuh orang tuanya ada Ya. nyimpan kertas tanda bukti kayak- pajak TV. Iya bener ya serius. Ada nggak yang punya TV yang pakai tutup gini kan? Aku Kan? iya masih punya. Ganti Dulu. channel harus dekat-dekat TV, cetak. Duh, kalau masih ada sekarangnya dijual ya, buset ya. Kita tabung. Bisa bisnis kos-kosan tuh langsung tuh. Modal bisnis kos-kosan tuh. Iya, kos-kosan artis ya gitu. Untuk pakai VHS, kaset pita. Nah iya, jadi di A-Team kan film favorit masa kecil kan. Itu emang ditungguin kalau nggak salah setiap hari Jumat apa gitu lah. Setiap hari Jumat ke Sabtu gitu lupa lah. Dia tentu habis itu kan bulat tuh. Habis itu WWF. Sekarang WWE ya kan. Nah, jadi dan diperankan sama Liam Neeson. Liam Neeson. Aduh, apa nggak berangkat ke 21? Iya, beneran. Dan keren, akhirnya memang film di A-Team yang keren. Terus Liam Neeson-nya dapat tuh, dia jadi apa? Murdoch ya. Si kaptennya siapa sih namanya? Bukan Hannibal. Jadi Hannibal. Kalau nggak salah aktor yang aslinya udah meninggal. Nah, dan kan dia diperanin kan memang apa nih, ketuanya ini kan emang ubanan. Dan Liam Neeson kan nggak ubanan gitu. Terus dia dibikin beruban dan dapat. Dan dia tuh bikin sosok Hannibal yang baru gitu loh. Jadi yang lama tuh kita tetap oke gitu, tapi yang pas Liam Neeson nih yang baru tapi Hannibalnya dapat gitu loh. Tapi dia bikin kayak karakter Hannibal baru, asal tahu banget saya. Iya, tapi itu kalau film lah. Lihat apa yang diperanin Liam Neeson itu pasti enak. Filmnya pasti enak. Gitu. Berarti kan maksudnya ini kan kita kenapa ngomongin film kan kita mau ngerjain itu tuh. Kita kan mau ngerjain. Nah, waktu pas aku nawarin sampai sekarang lah kan, kalau nggak salah berapa hari yang lalu ya? Udah hampir Seminggu ya. Hampir. Nah, kok ya nggak ada apa gitu, kayak mikir apa persiapan apa gitu. Biasa aja ya. Makanya pernah nanya kayak ini konsepnya gimana nih gitu ya. Kalau memang apa Kita kayak mau bikin film apa gitu ya gitu kan, nanya sampai kayak gitu. Nggak apa-apa lah ya Habibi. Astaga, ini kebiasaan anak sekarang. Gitu loh. awalnya dengar sih Dia nggak terlalu takut tetap main sulit handphone loh. Bukan, nah, gimana? nggak terlalu takut sulit karena memang mengangkat apa yang sudah terjadi dan dirimu sebagai sumber ininya kan. Begitu kan hampir sama kan, yang kayak kau bilang. Kau lebih suka film yang maksudnya dia tuh nggak terlalu banyak Iya. itu, terus tapi ngangkat yang kayak film biografi gitu kan. Ya realitanya seperti itu ya. Gitu. Walaupun sebenarnya ya ini kan tetap saya nih, aku sama teman-teman band yang lain kan, bukan kami mau inilah, tapi kan namanya bikin karya bisa lewat musik. Ini kami mau coba lewat film gitu kan, karena yang di musik kami memang nggak berhasil, belum lah ya kan. Coba tuh di film, mudah-mudahan ya, amin, mudah-mudahan. Makanya kalian jangan lupa subscribe. Ini aku harus terbiasa tuh sama tagline itu tuh. Kalian harus subscribe, share, like, komen,
kirim duit apapun itu kan, seikhlasnya. Kirim kritik. Iya kan. Habibi dengerin ya. Tapi subscribe ya, Habibi udah subscribe nggak sih? Udah ya. Habibi dia ada main ya ntar ya. Tetap kebagian kopi. Tadi dia sempat ngedrop. Nggak pas dia nih. Jadi drummer. Dia sempat ngedrop sih ya. Nyender deh. Iya, aduh nggak main. Kalau udah ngomong ke keluarga. Saya mau main film. Kalau udah ngomong ke keluarga udah ngomong kan. Ini udah sampai acara kemarin kan. Aduh, mudah-mudahan anak saya udah sampai ada acara adat gitu. Acara adat. Enggak ya, Bi? Enggak ya, Bi? IO-nya si Pak Erik juga. Erik, iya sama Erik. Erik IO. Ya tapi ya itu sampai masih ya tapi. Tadi udah minta subscribe tadi. Iya dari subscribe ya, pokoknya apa? Ya makanya kita coba bikin film kan sebenarnya salah satunya juga ya itu tadi maksudnya iya kayaknya ada YouTube. Kita punya kesempatan tuh gitu loh buat apa sih namanya buat apa bikin karya juga gitu kan, ada space buat seru juga ya, coba yuk bikin film yuk gitu kan. Nah, maksudnya trik apa semangatnya tuh masih kayak waktu awal-awal pengen ngeband gitu Kayak apa atmosfernya. iya mirip gitu ya. gitu jadi ya gitu itu salah satunya gitu, mudah-mudahan ya nggak inilah karena kan katanya yang 1 sampai 7 nggak jelas gitu. Ini kan sempat ada nih film kan 1 sampai 7 kamu belum nonton kan Rick? Belum. Dia belum nonton loh, bayangin loh. Padahal dia tahu kan. Iya. Watch listnya terlalu banyak. dia nggak mau nonton. Tapi Sekarang- Habibie nonton ya? 1 sampai 7 film Lasbat kemarin nonton ya? Kok apa pendapatmu? Nggak jelas ya? Masuk sih bang. Ya, Keren lah. dia kayaknya takut karena di sini bilang iya dong di luar ya nggak jelas. Enggak lah emang iya bang. Ya kalau banyak yang bilang 1 sampai 7 kan ya itu kan gagal lah kita anggap orang ya namanya baru-baru namanya newbie kan amatiran. Nah mudah-mudahan yang ini nih bisa lah, mudah-mudahan ya kan pasti bisa lah Intinya berkarya. ya. Nah Rick, kok nggak ada yang mau tanya sama gue? Nggak ada rasa penasaran kok kok nih sebenarnya apa sih gitu nggak ya? Bercanda. Itu di-cut nanti ya, di-cut. Itu di-cut. Enggak apa-apa juga. Itu di-cut. Itu di-cut ya, benar. Itu harus di-cut ya. Itu harus di-cut. Rick, nah ini mulainya dari sini nanti ya. Wah, gapat. Rick, apa yang mau tanya tentang aku? Tetap sama, ngapain di-cut tadi? Coba Rick. Ya. Pertanyaan satu aja. Jadi ini kan bukan film sebenarnya, ini bukan Iya. film. Iya, bukan. Film seperti yang kita tahu film diproduksi komersil gitu ya. Iya. Jadi ekspektasinya dari seorang Tum sendiri gitu dari film ini untuk ke diri sendiri ya, bukan untuk ke viewer. Kalau untuk ke viewer ya pasti kita maunya orang senang nonton yang kita bikin gitu kan. Tapi untuk diri sendiri ekspektasinya apa dari film ini? Ya sebenarnya hampir sama mau ngeband. Maksudnya kan kalau ngeband kan pengennya siapa sih yang nggak mau jadi rockstar kan? Ya. Gitu kan, pengennya jadi rockstar kan. Jadi ini karena kita masih suasana masih. Imlek, jadi ada efek-efek itu ya. Jadi kalian jangan pikir kalian, mereka di mana, di medan perang ya? Gitu kan? Ya syutingnya di Kedengeran kan? Iya sih kayak suara bener kayak Iya suara kan? Iya kan? kayak suara Beletas. senjata gitu. Beletas. Nggak, takutnya makanya kita bilang, ini masih suasana Imlek. Jadi Petasan iya. yang buat merayakan kami ucapkan gongsi Fakcol. Gongsi Fakcol. Iya kan. Nanti mereka jangan itu di mana gitu kan, heboh sendiri padahal belum tentu juga ya. Ada yang mau nanya ya. Nah apa tadi sampai mana? Ekspektasi. Sebenarnya gitu hampir sama kayak ngeband kan. Orang bohong deh kalau semua yang mau yang ngeband awal tuh pasti tuh pengen jadi rockstar. Pengen jadi rockstar. Gitu. Jadi sebenarnya hampir sama juga kayak film ini. Ya kalau bisa jadi seorang bintang. Ya filmnya gitu kan, mudah-mudahan kan. Ya karena kan apa yang kita kerjain kalau dulu ya dari ngeband juga gitu, waktu ngeband apa semua teman-teman effort juga sebenarnya, cuman kan masalah hasil kan bukan kita yang menentukan. Tapi sebenarnya kalau secara
apa sih namanya, pengabdian, anjing pengabdian, pokoknya apa, atensi itu ke musik sebenarnya udah gila-gilaan. Dan sampai sekarang sebenarnya kalau aku ya, aku tetap akan, aku seneng gitu loh ini apa menjadi seorang seniman, khususnya musisi itu senang gitu, apa emang ini dia gitu loh. Tapi perlu digaris bawah, dulu pernah juga loh, kayaknya ya, nggak tahu ya, ini takutnya jadi ribut juga nih sama istriku nih. Jadi istriku tuh sempat juga gitu, pengennya aku tuh kerja biasa gitu loh situ. Dan aku nggak mau gitu loh, pokoknya situ sebelum nikah aku takut juga nggak dinikahin tuh. Jadi ternyata dia tetap mau dan percaya. Goks. Jadi itu Lagi beruntung aja itu. iya kayaknya dia juga gitu. Oh enggak. Kayaknya udah nggak ada lagi nih gitu. Udah lah, mudah-mudahan nanti lihat-lihat di jalan lah aku perbaikinnya, mungkin gitu kali kan. Iya. Terus sampai sekarang masih ada niat kali dia kan, kalau bisa dia bangkir lah gitu, bangkir. Kalau bisa dia karyawan gitu. Yang kayak gitu kok dengar. Dia dengerin loh, yang kayak gitu dia dengerin ya, itu lebih menarik kayaknya sama Habibie menggibah ya daripada kau mendengar sebuah informasi penting. Kayak lebih relate sama dia. Iya gitu loh Habibie. Karena nanti kita wawancara juga kan. Iya. Karena kan nanti jadi Semua cast yang paling ini Rick di film ini sebenarnya Rick, yang mau diceritain tuh gini juga Rick. Ini apa? Kita bukan spoiler sebenarnya. Spoiler juga nggak penting juga sih sebenarnya mereka. I'm sorry. Iya kayaknya ya. Sebelum ini kami sudah ini ya menjalani pemeriksaan cek keuangan dia saat Cek keuangan, cek fisik, cek fisik. Kita udah prokes. Ya. Ini lagi ada Ya. Nah itu gara-gara itu tuh perang abu petasan. Boltatas ya, ngomong si Pak Coy. Jadi di film ini Rick, yang sebenarnya gini, yang pertama kan kadang-kadang kan kita masih ada lah ya, syukurnya orang tua masih ada ya sampai sekarang gitu ya, tinggal beberapa. Banyak orang tuanya. Tinggal berapa? Iya, jadi tahu akhirnya nanti dari film ini, ternyata mereka tuh di luar tuh kayak gitu. Gitu. Jadi ini karena apa? Kami sebisa mungkin memang sepakat emang real life betul gitu. Maksudnya pokoknya kita nggak ada yang kita sembunyiin lagi gitu loh. Adalah beberapa kali ya, kalau terlalu vulgar kan juga nggak enak kan. Jadi itu satu. Kedua, ada scene-scene yang gini loh. Mudah-mudahan ini berharap gitu loh. Mudah-mudahan itu juga, kalau aku ya nonton film band kan kadang nggak sedetail itu gitu ya. Film kan ada film band yang, nah ini pengen detail gitu. Apalagi intinya ini kan seorang yang gini loh, seorang yang tadi loh, maksudnya seorang musisi yang dia nggak terkenal juga gitu loh. Itu pengen difilmin cerita dia. Kan, untuk apa kan sebenarnya gitu kan, what for gitu kan. Tapi mudah-mudahan gitu loh. Si Tum anak band ini gitu nanti gitu loh. Dia pun bukan musisi yang kayak mana kali, tapi kok bikin film gitu loh kan. Ya difilmin gitu loh, kalian harus tahu gitu. Nah itu niatannya kayak gitu juga gitu. Jadi ada scene-scene yang waktu aku ketemu istriku, terus beberapa yang sebelum istriku juga yang akhirnya jadi lagu-lagunya gitu. Dan itu emang benar gitu. Jadi kayak kan takut orang cerita kan emang kayak gitu ya, sampai sebucin itu ya musisi gitu loh. Maksudnya harus ada putus cinta dengan pacar deh. Itu emang bener, baru bisa bikin lagu gitu. Itu emang bener gitu loh. Itu daripada kita yang ngarang gitu loh. Kalau aku gitu. Jadi semua lagu yang kita bikin, nah, semua kita kan ada dulu bikin album indie gitu ya, kecil-kecilan gitu kan. Paling nggak nampak lah karyanya gitu ya, dia dengan berbentuk orkes gitu ya. Dan tidak dijual besar kali. Dia jadi Batam aja dulu. Jadi dua album ini itu semua emang bener kejadian yang kita tulis gitu. Emang nggak penting banget sih sebenarnya, kan nggak harus sekagum itu juga. Iya. Nah tapi jadi yang kami angkat sebenarnya bagian yang bawah itu tadi lah, yang tidak penting ini difilmin. Tidak gitu penting itu difilmin. Nah gitu loh, sopo gire gitu kan. Ya kan, tapi kalau akhirnya gara-gara itu dia famous ya amin. Ya. Karena goal utamanya itu kan, apa caranya tuh? Karena goal utamanya itu ya. Iya. Mau famous gitu ya. Iya kan, tetap mau lewat film, mau lewat musik. Bohong loh Rick, bohong. Nih si Rian, dia kan mau rapper nih. Iya. Kok per sih? Yan, per. Yan.
Koper. Masa aku panggil rapper, kau mau nggak sih jadi seorang Rian? Kan enggak ya. Jadi, Yan, kok kalau pas jadi lihat rapper kan pasti pengen famous kan? Yang pertama kali kebayang tuh langsung famous nih. Bener gak sih? Betul. Gitu kan? Habibie, Iya bang. kau kan cita-cita apa presiden juga? Enggak bang. Habibie presiden ketiga ya? Cita-citanya presiden pengganti. Iya bener. Iya. Enggak ya, jangan terusin. Jangan terusin. Bi, cita-cita apa Bi? Rockstar. Baik kan bang kalau tes di situ tuh. Buset. Dia nggak ada cita-cita loh. Masih bingung bang. Masih bingung. Masih bingung lah dengan pilih. tempat. Tapi prinsip hidup yang benar tuh Habibie. Ya. Life is journey, not a destination. Yes. Waduh. Makanya dia Bukan perjalanan. dia nggak ada tujuan karena tujuannya mati ya gitu ya. Kan mati ya terakhirnya Karena kan. itu perjalanan. Nah, hidup itu indeed. Life is journey, not Apa yang harus kita jalanin sebelum kita mati itu yang penting. Iya. Gila daging. Nah, ini ya. Ini udah hampir closing statement sebenarnya, Oke. udah hampir koda. Nah, ini yang bahayanya nih. Gimana tadi ulang tadi statement tadi? Kan sudah tahu tujuannya kita semua pasti mati. Nah. Jadi Habibie cita-citanya juga masih bingung dan itu nggak masalah gitu. Yang penting itu perjalanan dan apa yang kita lakukan sebelum kita mati itu yang penting. Gila. Box. Iya. Bang tuh nggak ada yang mau ditambahin. Enggak. Dia harus ngurus. Bukan. Malah nanyanya sama dia. Oke. Tambahin lah terus gitu loh. Maksudnya, iya, itu daging semua kan. Yang penting apa yang kita buat sebelum kita mati. Pasti nih kepikiran bikin status. Ya kan, Habibie itu udah mikir tuh gini status. Sosmed nih. Tapi kalau musisi itu bang, jadi ninggalin legasi nggak sih? Kalau mati. Rick, Karya, kayak kan? menurut Pasti. gue pasti. Kayak dia tadi dibilang kan ada keinginan istri ya suami normal gitu kerja jadi karyawan. Ya ada karyawan yang punya legasi. Tapi ya paling legasinya sebatas di lingkungan kerja gitu ya. Tapi kalau musisi itu enggak ada batasnya. Waduh. Walaupun nggak jadi musisi. iya, walaupun cuma berimpact ke satu orang yang katanya bisa mencegah orang bunuh diri gitu, ya itu besar sekali impactnya. Gitu. Si Habibie sampai tadi kan cita-cita dia sebenarnya dalam hati dia mau jadi pembalap, akhirnya berubah jadi musisi kan. Yang denger ini enggak. Sampai sekarang belum dapat juga ya. Ya udah cari dulu. Nah itu Yan. Iya. Gila ya. Keren. Bener nggak sih? Gila. Nah, jadi apa tadi? Apa lagi? Bukan. Akhirnya kesimpulannya apa tadi yang soal musisi? Legasinya itu ke semuanya ya. Iya. Walaupun impactnya cuma satu orang. Ya kalau mau dilihat dari segi jumlah itu, walaupun cuma satu orang yang ngalamin gitu, tapi itu bagi orang itu dunia gitu. Widih. Ya dia tidak jadi bunuh diri itu dia hidupnya ditambah lagi gitu, panjangin lagi, masih ada kesempatan lagi. Iya loh, itu sebenarnya memang tamu sendiri yang ngomong gitu loh. Jadi ngedenger kalian main, aku tuh nggak jadi bunuh diri. Denger musik tuh nggak jadi bunuh diri. Buset. Semulia itu ya dan seluhur itu ya menjadi seorang musisi. Tapi aku belum pernah sih berpikir untuk nyelamatin orang juga. Karena aku juga belum selamat nyampe sekarang. Nah, ini dapet ya. Iya, makanya aku bilang Habibie bener kan, life is journey, not a Life is- destination. ya, Waduh. journey. Gila. Oh jangan salah bergaul aja pokoknya Bi. Takutnya berubah lagi prinsipmu kan. Iya. Ternyata hidup apa? Hashtagnya gini ada tuh, hashtag temanku tuh. Hidup kok nggak enak. Widih, kan jadi dia selalu bikin hidup tuh enak gitu. Kayak mana caranya? Iya kayaknya ya enak ya. Ya enak. Iya gitu. Terus apalagi nih? Habibie kan tadi Rian udah. Oh soal Bi. journey, aku jadi teringat nih. Nah, kenangan ini kenangan. penting nih, soal penting journey. nih. Jadi tadi bicara soal kerja, jadi pernah lah ngalamin orang kita bingung mau ngapain kayak dirimu gitu kan, cita apa, aduh nyari kerja susah. Saya pernah tuh nggak ngapa-ngapain hampir setahun. Saya ke Danau Toba. Dibilang traveling enggak, dibilang kerja juga enggak gitu, tapi ya ada keluarga gitu ya di Danau Toba gitu. Nah, gara-gara saya di Batam stres gitu kan, nggak dapat kerja yang cocok, nggak dapat kerja, bukan nggak cocok, memang belum dapat kerja gitu.
saya jalan-jalan ke sana terus kenalan sama warga asing gitu ya, orang bule gitu. Akhirnya dia ngajak saya jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia. Jadi kita nggak ketebak tuh kayak besoknya kita ketemu siapa dan karena orang itu kita akan bisa melakukan apa gitu. Jadi diajak jalan-jalan ke Singapura, Malaysia gratis loh. Semua dibiayain. Jadi gara-gara kenal di sana karena kita ngobrol nyambung, terus dia butuh bantuan apa saya bantu karena di Samosir itu ya Danau Toba ini kan lagi dikembangin pemerintah nih. Itu kan hospitality ya, jadi cara kita ini ya menjamu turis asing gitu kan, melayani gitu. Jadi si bule ini senang gitu kan, ada yang nemanin dia, ada yang bantu dia gitu, kayak teman ngobrol selama liburan gitu. Akhirnya kita janjian, udah kamu balik ke Batam gitu, saya ke Thailand dulu, nanti kita ketemu di Singapura gitu. Jadi pertama kali ke Singapura tuh saya nggak pernah ke Singapura gitu ya, nyebrang sendiri gitu, kebingungan gitu. Dia nggak punya WhatsApp, dia nggak punya WhatsApp gitu. Jadi saya nyari cuma janjian di terminal ini gitu, apa namanya MRT gitu. Jadi kebingungan nyari-nyari, akhirnya ketemu juga, jalan-jalannya gratis tuh, gara-gara awalnya stres dari Batam ke sana ketemu dia jadi bisa keluar negeri gratis. Gila ya. Jadi kayak kenangan-kenangan kecil sih sebenarnya, tapi kan impactnya wah. Terus pas di situ kalian ngomongin Bon Jovi nggak? Oh enggak ngomongin Bon Jovi. Enggak, siapa tahu kan gitu. Ternyata suka juga sama Bon Jovi kan. Ini itu gila loh, Erik nih emang itu kan kau membahas soal journey-nya. Journey, iya. Jadi soal Journey. perjalanan hidup tuh memang ternyata begitu gitu loh, begitu luar biasanya gila. Itu dari mata seorang Erik yang mempercayai sebuah evolusi aja ya. Dan Enggak. Itu jangan diterusin. Dan abis balik dari sana gitu kan, berapa tahun kemudian akhirnya dapat kerja gitu. Terus teman-teman banyak traveling, apa foto-foto di Malaysia itu apa, Batu Cave ya, yang tinggi gitu kan. Oh ini kan tempat yang aku pergi itu gitu. Jadi kayak saya udah duluan ya gitu. Iya itu ya. Walaupun jalan-jalannya ditraktir gitu ya. Wah, orang dulu belum heboh kan? Belum heboh. Habis itu heboh, semuanya ke Batu Cave gitu, banyak gitu, orang-orang Batam juga banyak. Wah, ini kan tempat yang dulu saya jalanin sama itu bule. Iya. Itu loh Mengingat gitu. cerita soal arti perjalanan hidup ya. Waduh. Nah, pertanyaannya malah Habibie udah pernah kayak gitu hidupnya? Belum ya. Tapi kan kau tetap percaya bahwa life is journey, not a destination. Kayaknya semua ngaminin kali ya itu ya, statement Pasti. itu ya. Ya kan? Iya. Kalau yang nggak ngaminin berarti mau langsung mati. Iya. Itu makanya aku setiap ditanya orang, kamu tujuannya apa? Nggak ada gitu. Ya, tetap biasa aja. Nggak juga lah aku berarti ini berantem nih. Nggak. Jadi kalian sepakat ya kalau next video di podcast Ngops and Roll, ini kayaknya aku tandeman nih sama Erik. Ya, nanti kita datengin guest star nih kayak yang di video berikutnya. Jadi nanti dari dia menurut pandangan seorang yang hanya mempercayai sebuah evolusi. Nah, nanti kita bahas lebih jauh ya kan. Nah, Rick, thank you berat Rick. Oke. Thank you berat Rick. Tapi setuju ya Rick ya, nanti kita tandem di podcast nih Rick ya. Ya, tapi topiknya bukan yang tadi. Enggak. Ya nggak tahu kalau dia nanya. yang itu yang bintang tamunya nanya. Ya. Kita bocorin dulu bintang tamunya, rencananya yang minggu depan aku masih ini kan pre-launching film Situ Mana Band. Nah, jadi kan ini yang meranin aku juga nanti, dan di podcast ini juga jadi tandem. Yang pertama siapa Bang? Hah? Yang pertama kemarin videonya. Kan itu kan kita klarifikasi aja. Itu kan masih kau tuh. Siapa aja? Kenalin lah di sini biar tahu orang tuh. Iya itu, ini kan mau bocorin, sabar. Ini aku kan baru mau ngomong. Boleh cut dulu nggak? Apa tuh? Kebelet. Iya. Soalnya ini kalau masih suasana closing statement. Goks kan ya? Kemana nih? Ini lurus ke Gang itu Bang. gang ini, Oh, yang kanan. ya. Bentar ya, Erik. Closing statement lo ini. Oke. Jadi sambil kita nggak usah cut. Jadi sambil menunggu Bang Erik kencing. Ada yang mau saya tanya ya? Apa? Jadi gini. Kan Bon Jovi tadi ngomongin Bon Jovi sama Gen R kan. Iya. Kalau Bon Jovi kan nggak terlalu dengerin lah. Mungkin terlalu tua buat saya kan. Gen R masih dengerin. Terus kalau Gen R tuh paling suka lagu yang apa sih? Ini. Ya, Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle ya, itu paling keren. WTJ keren tuh. Sama apa yang gitu?
Switch All Mine. Tuh anjing. Itu sih keren. Gener deh itu ya. Makasih. Oh. Aku tadi kayaknya dia mau nanya gitu kan. Iya kan, Bi? Iya. Iya, dia mau nanya. Aku udah nunggu. 2 kali loh dia ngeprank aku. Kemarin WhatsApp-nya tiba-tiba muak sama orang tua, kena fucek kok. Iya. Apa pula maksud anak ini gitu. Kita bahas ngomongin stiker ya. Udah ada lagi sopannya dia gitu. Iya. Dari kemarin kami main-main stiker. Jadi aku langsung mikir gitu, pasti dia baru punya stiker. Iya, makanya agak latah. Tang centung tuh nggak penting pula, stiker-stikernya tuh nggak penting. Sebenarnya stiker itu kepencet bang, sumpah kepencet. Oh gitu, yang di Kepencet, awal. cuman, yang ngebucek. Nah, Itu kepencet, cuman jadi pas delete dong. Cuma pas tengok kayaknya masuk lah. Iya. Tapi emang masuk sih karena kan akhirnya aku dapat stiker itu. Oke, terima kasih sudah datang. Kirain apa 2 kali aku di prank dia, beneran. Siapa ngeprank? Ini sampai mana sih? Closing. Bukan, yang ngomongnya sampai mana sih? Oh, bintang tamu berikutnya. Bocoran. Bocoran ya? Bukan, dia ngeprank. Enggak ada tadi 2 kali kemarin dia ngeprank, kampret nih. Oh, rupanya itu kepencet. Kepencet. Serius. Terus kenapa nggak di-delete? Karena masuk. Tapi nggak apa-apa lah, pokoknya intinya aku dapat stiker itu akhirnya. Nah, jadi ya kan ini karena masih pre-launchingnya ceritanya nih film. Ya. Situ Mana Band minggu depan. Ini bayangin ya podcastnya aja, kita mendatangkan artis yang sebenarnya filmnya nggak penting kan. Tapi di podcastin gitu loh, coba. Ada artis pula ya? Apa maksud podcast ini? Dia the pemerannya nggak penting gitu kan. Nggak apa-apa lah misalnya filmnya nggak penting gitu kan. Tapi aslinya emang Remy Diet yang main misalkan. Itu masih oke kan gitu loh. Maksudnya aku datengin artis gitu loh. Iya. Ini dia filmnya nggak penting, pemerannya juga nggak. Ya nggak apa-apa, itulah kelebihan ngops and roll. Kita ngopi sambil ngobrol di sini kan. Intinya ngopi sambil ngobrolnya. Intinya kan Walaupun hari ini teh tarik. nggak tarik sih sebenarnya. Iya, tapi kan tongkrongannya namanya ngopi. Iya, Iya kan. Kalau minum air putih aja tetap ngopi yuk gitu kan. Iya. Iya, ngajaknya ngopi yuk gitu loh kan. Kita pesan vanilla. Gitu. Iya, kayak Habibie lah. Kalau ngajak pacarnya kan 21 yuk gitu kan. Padahal otak dia mojo. Bocoran gaya. Cuman cara mengajaknya 21 yuk gitu. Bocoran gaya. Apa? Bocoran gaya. Mojo dan gaya. Mojok dan gaya. Sekarang kayak gitu ya. Iya. Mojok dan gaya. Kayaknya nak mau depan samping-samping danau lagi ya. Mending langsung ya balik minumnya ke gaskop. Iya. Mojok dan gaya, keren ya. Keren sekarang gitu loh, Rick. Mojok dan gaya, goks. Nah, jadi bintang tamu berikutnya tuh dia yang meranin, mudah-mudahan dia bisa juga. Nantinya dia meranin istriku. Yang jadi istriku. Loh, apa urusannya sama Tumben gitu kan. Nah, ingat lagi ini kan cerita Situ Mana Band kan. Cerita Situmnya bukan bandnya aja. Bukan tentang bandnya ya. Karena istriku ini kan kalau boleh cerita nih ya, dia penting juga. Kenapa? Aku dulu pernah suka sama dia SMP. Itu ya. Terus Jerry. Aduh. Itu cut. Keluar yang gua. Kampret. Besar loh, bulat gitu. Iya. Itu cut ya. Enggak lah. Cut. Itu yang dia ingusnya aja yang dibuang. Yang pas kami yang gini itu tambahin aja efek tikus lewat gitu. Thread gitu. Iya, yang ingusnya kan. Yang ingusnya yang cut gitu. Oke. Sampai mana sih? Kayak Ya kayak ya kak. Oh, iya. Istrinya penting gitu. Istrimu ya Nah, penting ini aja lah. dari si tadi ya saya Haika ya. Hmm. Terakhir yang ada tikus ya. Oke. Gua suka dari SMP. Ya, jadi kan saya kan maksudnya istriku kan aku suka dari SMP. Tapi SMP nggak pernah jadian.
terus ketemu lagi udah berapa tahun, sekian berapa tahun pas di Jogja gitu kan, sama istriku. Nah jadi kan aku terus sekarang jadi istriku gitu loh, berarti kan jodoh itu kayak gitu loh, maksudnya kita pernah suka nggak pernah jadian kayaknya nggak mungkin gitu, tapi malah itu istri kita gitu kan. Nah jadi scene itu kayaknya mudah-mudahan penting ya ditaruh, tapi kayaknya itu cukup memberi edukasi nggak sih Rick menurut saudara Rick? Gitu. Ada. Kalau nggak dihapus. Ada, sangat ada. Ada ya Rick ya, Ada, gitu ya. kan. Apalagi kan Tuh, kalau mau sok-sok berfilosofi kadang-kadang yang kita cari tuh udah lama kok ketemunya gitu ya. nah itu. Iya, sebenarnya udah lama ketemu gitu. Coba Jadi, Rick, iya. itu apa sih itu Rick? Ya dirimu yang berpengalaman ngalamin itu gitu ya. Ternyata udah dari dulu tahu itu ada orangnya gitu. Iya, Iya. gitu kan. Terus kan ya kan setelah dia kan SMA ya, ke Jogja SMA. Jadi selama SMA sampai aku kuliah kan kita nggak ketemu kan, itu kan udah punya banyak pacar juga Rick, gitu kan. Maksudnya nggak inget-inget lagi gitu, ada itu gitu loh. Tapi kok ketemu gitu kan, treng ya kan, itu kayaknya harus difilmkan kan, benar nggak sih? Kan itu kan yang orang sukanya kan kayak gitu juga bukan? Enggak ya, enggak, maksudku kalau nggak penting kita hapus. Benar nggak ya? Ada nggak edukasi dari situ ya? Ada. yang relate mas tadi. Ada. Ya kan? Jadi kan Saya juga Karena kan pasti ada kan diceritain perkembangannya sampai menjadi iya, apalagi di band dia ada ngaruhnya. Iya. Kenapa? Dia sempat nge-manajerin kami, jadi manajer gitu ya. sangat penting malah. Padahal waktu ngajak dia jadi, nawarin dia jadi manajer, itu sebenarnya hanya trik untuk aku bisa dekat dengan dia. Ya itu awalnya gitu, maksudnya backing vokal kalau nggak salah dulu aku nawarin dia backing vokal. Terus kalian pada bisa nyanyi nggak sih gitu kan, bisa jadi backing vokal lah gitu kan. Terus dia nyanyi lagu Knockin' on Heaven's Door kalau nggak salah, Genre. Waduh parah. nggak mungkin jadi backing vokal nih, Nggak mungkin jadi backing vokal tapi lead singer. maaf ya babes. Ya maaf ya babes, nggak emang iya, pokoknya jangan jadi musisi lah udah. Takutnya ntar istri malah di komen bilang orang udah nggak usah subscribe ini channel gitu. Ih, jangan, enggak lah. Dia harus apa, mendukung kejujuran dong. Kejujuran. Nah, Mendukung kejujuran. kejujuran. Wih. Iya ada lagi tuh. orang sudah banyak tipu di dunia ini. Itu ke panggung Sandiwara lagunya. Jadi ya itu juga tuh part scene itu juga. Terus sama ini selain istriku gitu, sama personel yang lain penting sih sebenarnya, mereka tuh tetap ada peran penting. Ya semua orang pasti tahu ya di band. Cuman di luar band istriku sama satu orang lagi. Nah, kawan kau juga. Tetanggaan juga, Weldy. Nah, Weldy ini siapa? Sahabatnya si Tum ini. Iya. Gitu kan. Nah, kenapa harus dia diangkat? Orangnya sebenarnya nggak penting, Rick. Iya beneran, biasa kali orang. Tapi pasti banyak cerita menarik. Nah, itu kan pasti ada banyak film ini. cerita menarik di situ. Dia tuh yang kan gini, kami tuh kan banyak drama-dramanya pas di Jawa kan, di Jakarta, di Jogja. Dia ini ngikut gitu loh. Dia ini Saksi hidup. Saksi hidup. Jadi dia tuh tahu bener sampai dalam-dalamnya kami tuh ribut yang sampai yang hal yang sensitif tuh dia tahu. Wah, karena di depan mata dia semua, ya dia kayak saksi G30 SPKI, enggak. Jangan nyinggung situ lah, gitu ngerempet-ngerempet. Bahaya juga. Ya, kan? Dikat kalau bisa ya. Nah, ya Weldy ini gitu. Nah, nanti ada juga yang jadi Weldy nih. Datangin juga tuh nanti. Datangin. Inilah gitu. yang Mudah-mudahan di bukan minggu depan ya, bukan harus minggu depan, next video dua-dua itu datang. Yang meranin Weldy sama yang meranin istriku. Gitu. Yang peranin Weldy emang udah keradar sih. Gitu kan, tapi belum pasti gitu kan. Gitu. Jadi karena apa? Scene di film itu yang itunya yang jadi ini sebenarnya diangkat betul real life-nya seorang musisi lah gitu loh. Seorang yang ya pengen jadi rockstar tuh gitu, tapi dia nggak jadi. Nah, itu jadi nggak hanya cerita tentang bandnya aja gitu ya. Enggak. Jadi tapi memang bandnya ya pasti ada, karena apa, hidup dia emang ngeband kan? Jadi iya. nah tapi kan dia punya sisi lain di luar itu gitu ya, yang tapi tetap ngerelate ke bandnya gitu loh, karena semuanya wah pokoknya dari ya aku kan nggak siapa juga, aku difilmin juga ya gitu, intinya semua dari yang kita bikin tuh itu sebenarnya. Jadi mudah-mudahan yang penting kalian yang nonton, mudah-mudahan yang kita dapat juga ininya gitu loh, siapa tahu ada yang masuk lah sebagai nasihat kah atau apa, Berbagai pengalaman juga iya. ya kan. Tapi closing statement lah dari Eric.
maksudnya dari semua pembicaraan kita akhirnya kau bikin statement terakhir bahwa jadi musik itu adalah yang sampai bikin Habibie, wah anjay, ini harus ini nih status nih gitu. Status. Nah, yang dan membekas lah di hati mereka nih. Karena Habibie juga tadi kepikiran soal perjalanan itu ya, journey. Ya itu ya mau di musik, mau di mana. Kok kayak orang Malaysia ya, musik. Orang Malaysia kan gitu, music gitu ya. Jadi mau musik, mau kehidupan. Berbeza ya. ya. Berbeza. Berbeza. Beza. Ya kayak film yang mau dibikin Bang Tum ini kan juga intinya kan tetap sama perjalanan gitu ya, journey. Gitu. Yes. Jadi kayaknya tema hari ini ditentukan di belakang ya. Journey. Weh, iya itu jadi thumbnail tuh. Tapi thumbnailnya banyak dari tadi nih aku mau bikin sebenarnya. Itu yang paling aku ini kan yang Erik tempat kerjanya gara-gara itu gitu loh, maksudnya itu. Iya. Jadi dia bisa bahasa Inggris karena Bu Jovi katanya gitu kan. Nah, tapi nantilah kita pikirkan thumbnailnya. Tapi emang kayaknya thumbnailnya ini banyak yang daging ya, sepakat ya. Rick, thank you berat Rick. Nah, Oke. tapi Rick, next video ada lagi nih Rick ya. Ya. Jadi kita jadi tandem nih. Yang kita bawa tuh si pelaku-pelakunya di film Tempat. Pelakunya. Pokoknya doain aja lah months to months. Mudah-mudahan kami bikin film bisa terhibur, ya kan. Terus yang mau ada kritik saran juga, pokoknya langsung komen dan jangan lupa like, share, subscribe, sama apa? Komen udah tadi ya. Kasih duit. Kasih Ya dia itu boleh juga. Ya, nyumbang keripik. oke. Ya. Thank you everybody. Terima kasih.